Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Wafa Wadina dengan nomor induk mahasiswa 12170100081 dari kelas 2021B, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang vektor dan bagian-bagiannya lainnya pada mata kuliah aljabar linear elementer. Nah, setelah kita mempelajari pada bab-bab sebelumnya, yaitu belajar vektor, cross product, matriks, determinan, dan lain-lain, yang selanjutnya kita akan mempelajari ruang vektor dan subbab lainnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai vector space atau ruang vektor, definisi dan contohnya, subspace atau ruang, linear independence atau bebas linear, basis dan dimensi, change of basis atau perubahan basis, dan yang terakhir row space and column space atau ruang baris dan ruang kolom. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu vector space. Nah, untuk definisi vector space sendiri ini yaitu himpunan objek tak kosong orbiter di mana dua operasi didefinisikan, penjumlahan dan perkalian dengan bilangan yang disebut skalar. Aturan untuk mengasosiasikan dengan setiap pasangan objek U dan V dalam objek V plus U disebut jumlah U dan V. Dengan perkalian skala yang dimaksud adalah aturan untuk mengasosiasikan dengan bilangan skala dan setiap objek U dalam V. Sebuah objek KU disebut kelipatan skala dari U oleh K jika beberapa aksioma tertentu dipenuhi oleh objek U, V, di V. Maka kita sebut V adalah sebuah ruang vektor. Nah, jadi untuk ruang vektor ini ketika U dan V dijumlahkan itu merupakan elemen pada ruang vektor V, dan juga ketika misalnya U dikalikan dengan skalar K sembarang bilangan itu juga merupakan elemen vektor V, maka dapat disebut V adalah sebuah ruang vektor. Nah, kemudian ada 10 aksioma untuk menentukan suatu vektor ini apakah ruang vektor atau bukan. Untuk 10 aksioma tersebut bisa dicek satu persatu dengan vektornya apakah cocok atau tidak untuk menjadi ruang vektor. Adapun aksiomanya ada 10. Yang pertama, jika U dan V adalah objek dari V, maka U plus V adalah objek V. Yang kedua, U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga, U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Nah, ada objek 0 di V yang disebut vektor 0 untuk V, sehingga 0 vektor 0 plus U sama dengan U untuk semua U di V. Yang selanjutnya, untuk setiap U di V ada objek U di V yang disebut negatif dari U, sehingga U plus negatif U sama dengan 0 atau sebaliknya. Nah, untuk yang selanjutnya, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sembarang objek di V, maka KU berada di V. Yang ketujuh, aksioma yang ketujuh, K atau sembarang skalar bilangan K dikalikan U plus V sama dengan KU ditambah KV. Yang kedelapan, K plus M dikalikan U sama dengan KU plus MU. Yang kesembilan, K dikali MU sama dengan KM dikali U. Dan yang terakhir adalah 1 dikali U sama dengan U. Nah, berikut aksioma-aksioma yang
digunakan untuk membuktikan apakah vektor tersebut merupakan ruang vektor atau bukan. Nah, adapun untuk ilustrasi pada ruang vektor yaitu seperti di sini. Nah, pada gambar ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan, U plus P berada pada ini ya. Seperti misalnya ini. Nah, pada ini U plus P berada di sini dan U plus W ini tambah ini sama atau W sama dengan P min U. Nah, jadi ini meskipun dibalik juga tetap sama dan Z sama dengan U plus P. Nah, untuk yang selanjutnya, subspace atau subruang. Untuk pengertian subruang itu sendiri, misalnya subruang W dari ruang vektor V disebut subruang dari V jika W itu sendiri ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V, yakni memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, Kv merupakan elemen W ketika V elemen Y untuk sembarang skalar K. Dan yang kedua, U plus V elemen Y ketika U elemen Y dan V elemen Y. Nah, untuk ilustrasi dari subruang ini seperti ini ya. Nah, ketika U ditambah V tetap berada pada elemen W ini. Nah, dan ketika U dikalikan dengan sembarang skalar K, maka tetap berada pada ruang W ini. Nah, jadi subruang itu merupakan seperti potongan-potongan pada ruang W ini. Nah, jadi ketika U, V dijumlahkan, U atau V dikalikan dengan skalar K, maka hasilnya itu tetap ada dalam W ini. Nah, sesuai dengan pengertiannya ya, disebut vektor V disebut subruang dari V jika W itu sendiri ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, maksud V-nya itu V yang ini ya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh dari perhitungan subruang. Misalkan W1 sama dengan A, B, 0, C, dengan A, B, C merupakan elemen bilangan real, dan A sama dengan A1, B1, 0, dan C1, B sama dengan A2, B2, 0, dan C2. Nah, keduanya merupakan elemen dari W1. Nah, misalkan ada sembarang skala K juga, kemudian untuk ditentukan apakah itu subruang pada W1 atau bukan, maka A plus B itu dijumlahkan. A plus B dijumlahkan. Nah, ini sehingga menghasilkan ini. Nah, ketika setelah dijumlahkan, hasilnya merupakan elemen dari W1 karena ini dan ini sesuai ya. Sini 0, ini A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Nah, W1 kan A, B, 0, C, dan ini A1 plus A2, B1 plus B2,
0 C1 plus C2. Nah, ini hampir sama untuk urutannya juga. Nah, jadi ini merupakan bilangan elemen dari W. Yang kedua, kalikan dengan sembarang skalar K. Misalkan yang diambil contoh adalah A. KA sama dengan K dikali A1, K dikali B1, 0, dan K dikali C1. Nah, ketika dikalikan dengan sembarang skala K, ini tetap sama seperti ini. Ya, baik posisinya ataupun untuk angkanya pun seperti itu. K dikali A1, K B1, 0, dan K C1. Nah, sedangkan W1, A, B, 0, dan C. Nah, jadi ini juga merupakan elemen dari W. Elemen dari W1. Nah, sama dengan ini. Ini, dan ini. Nah, maka A dan B merupakan subruang pada W1. Karena setelah dikalikan dengan sembarang skala K dan A plus B dijumlahkan, itu memenuhi syarat menjadi subruang pada W1. Nah, yang selanjutnya linear independence atau bebas linear. Nah, himpunan tak nol jika kombinasi linear K1 V1 plus K2 V2 plus Kn sampai Kn Vn sama dengan 0 hanya memiliki satu solusi saja, yaitu K1 sama dengan K2 sampai Kn itu sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, vektor bebas linear, misalkan V1 sama dengan 1, min 2, 3, V2 sama dengan 5, 6, dan min 1, V3 sama dengan 3, 2, 1. Nah, untuk membuktikan apakah ini bebas linear atau tidak, coba saja masukkan ini. Maaf. Nah, setelah dimasukkan ini, coba buktikan apakah K1, K2, dan K3-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, mungkin setelah saya coba dimasukkan seperti ini. Selanjutnya, dilakukan OBE sehingga dihasilkan. Nah, setelah dilakukan OBE, ini tuh K1 misalkan K3 sama dengan T. Dan untuk K1 dan K2 itu sama dengan min 1/2 T. Nah, coba saja ketika dijumlahkan min 1/2 K1 plus min 1/2 dikali 5 K2, min 1/2 plus min 1/2 di min 1/2 T plus min 1/2 dikali 5 min 3T, itu hasilnya akan sama dengan 0. Begitupun sampai ke bawahnya untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, jadi A ini bebas linear ya. V1, V2, dan V3 ini juga bebas linear. Nah, adapun untuk ilustrasinya, untuk bebas linear itu seperti ini. Nah, jadi bentuk vektor bebas linear itu kurang lebih seperti pada grafik ini. Ke atas, itu juga ke atas, dan ini ke bawah.
Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu basis and dimension atau basis dan dimensi. Nah, untuk pengertian basis itu sendiri adalah himpunan vektor berdimensi hingga pada ruang vektor V jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, himpunan vektor merentang V atau membangun V. Yang kedua, himpunan vektor bebas linear. Nah, untuk pengertian dimensi ruang vektor atau dim V yang sering dilambangkan dengan dim V ya, adalah jumlah vektor dalam basis untuk V. Selain itu, ruang vektor 0 didefinisikan memiliki dimensi 0. Jadi, tidak ada yang dimensi selain di luar dari pengertian ini. Nah, untuk contoh basis, misalnya V sama dengan 2, 1, 3, 0. Untuk membuktikan bahwa V merupakan basis untuk R2, buktikan yang pertama bahwa V merentang pada R2 dan bebas linear. Yang pertama, misalnya ini buktikan V merentang pada R2. Nah, untuk merentang ini, misalkan C1 dikali V1 ditambah C2 kali V2 sama dengan B. Nah, B ini B sama dengan B1, B2, dan B3. Untuk pembuktian V bebas linear, C1 V1 plus C2 V2 itu sama dengan 0. Nah, seperti pada sumber yang saya baca, untuk membuktikan V merentang dan bebas linear, kita lakukan identifikasi determinan. Jadi dengan mengidentifikasi determinan itu akan mempercepat pembuktian bahwa V itu bebas linear atau tidak. Misalkan ini dimasukkan ke sini. A sama dengan 2, 3, 1, 0. Kemudian dicari determinannya sehingga dihasilkan data sama dengan min 3. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa V merentang pada R2 dan bebas linear. Dengan kata lain, V di atas merupakan basis untuk R2. Nah, jika determinan itu tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa suatu vektor tersebut merentang pada R2 dan bebas linear. Jika determinannya sama dengan 0, maka itu tidak merupakan basis untuk R2. Nah, jadi untuk mempercepat perhitungannya bisa dilakukan dengan cara determinan. Jadi tidak dibuktikan satu persatu seperti ini, namun langsung dicari dengan determinan. Nah, pembahasan. Mohon maaf untuk ilustrasi merentang dan bebas linearnya itu seperti ini. Misalkan X, Y, dan Z pada L3. Ini untuk ilustrasinya pada L3 ya. Nah, ini X, Y, dan Z ini kan merentang ya semuanya. Nah, kemudian vektor-vektor ini bebas linear. Nah, bebas linear itu kan seperti pada contoh yang tadi dijelaskan. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh dimensi. Misalkan A sama dengan 1, 1, min 1, 0, min 2, min 1, 2, 0, dan min 1, 0, 1, 0. Nah, selanjutnya dilakukan OBE sehingga diperoleh 1, 0, min 1, 0, 0, min 1, 0, 0, min 1, 0, 1, dan 0. Sehingga setelah dilakukan OBE itu dihasilkan X1 sama dengan X3 dan X2 sama dengan 0. Misalkan X1 sama dengan S, maka X1, X2, dan X3 sama dengan, karena X1 dan X3 itu sama dengan S,
ini sama. Nah, sama, dan X2 itu sama dengan 0. Kemudian S-nya dikeluarkan. Sehingga S dikali 1, 0, dan 1. Nah, dihasilkan V sama dengan 1, 0, 1, dan dimensinya adalah 1. Untuk menghitung berapa dimensinya, maka lihat saja jumlah ini. Nah, kalau ininya misalkan lebih dari 1, yaitu ada 2, 3, dan seterusnya, maka dimensi itu jumlahnya seperti itu. Misalkan ada yang lain seperti misalkan T 2, 1, 2. Nah, maka ini dimensinya ada 2, yaitu ini dan ini. Selanjutnya yaitu change of basis atau mengubah basis, yaitu mengubah suatu sistem koordinat ke yang lainnya. Perubahan ini dapat dicapai dengan mengalihkan koordinat yang diberikan vektor X oleh matriks non-singular S. Hasil kali Y sama dengan XE, SX akan menjadi vektor koordinat untuk sistem koordinat baru. Nah, untuk contohnya, misalkan Y sama dengan 2, 1, dan Z sama dengan 1, 4. Vektor Y dan Z bebas linear. Vektor X sama dengan 7, 7 dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor Y dan Z, yakni X sama dengan 3Y plus Z atau X sama dengan Z plus 3Y. Karena 3Y misalkan 3 dikali 2 dan 3 dikali 1 jadi 6,3 plus Z itu 1,4, hasilnya akan menjadi 7, 7. Dan misalkan dibalik ya, Z plus 3Y itu hasilnya akan sama juga 7,7. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Misalkan Y ini Z. Nah, untuk ini kan Y. Dan 3Y itu terletak pada di sini. Plus Z. Z itu tadi di sini. Kemudian ini kan 3Y. 3Y itu letaknya seperti ini. Dan untuk Z sini. Nah, ketika Z plus 3Y itu akan menghasilkan vektor X. Ini. Dan ketika 3Y plus Z juga itu sama di sini. Nah, mungkin seperti itu ya untuk perubahan basis. Jadi, berubahnya basis Y dan Z ketika dikalikan kemudian dijumlahkan akan menghasilkan vektor X yang baru gitu. Dari titik asalnya 2,1 dan 1,4 yang kemudian menghasilkan X yaitu 7,7. Yang selanjutnya bahasan yang ketujuh yaitu row space and column space atau ruang baris dan ruang kolom. Jika A adalah matriks M kali N, subruang dari Rn dibangun oleh vektor baris A disebut ruang baris dari A. Subruang dari Rm yang direntang oleh vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Mohon maaf, ini ada
lahan penulisan, terusnya seperti ini di atas, dan ini juga RM. Nah, pada contohnya, misalkan A sama dengan 2, 1, 0, 1, 2, 5. Nah, untuk mencari vektor baris A adalah, misalkannya R1 sama dengan 2, 1, 0, itu satu baris saja, baris atas. Nah, untuk R2, yaitu baris selanjutnya, baris kedua, yaitu 1, 2, 5. Ini dan ini. Nah, vektor kolom dari A adalah, untuk vektor kolom, elemen-elemen dari kolomnya. Nah, ini 1, C1 sama dengan 21, C2 sama dengan 12, dan C3 sama dengan 0,5. Nah, jadi untuk vektor baris dan vektor kolom itu dilihat mana saja elemen-elemen dari baris pertama, baris kedua, dan selanjutnya seterusnya. Untuk kolom pun sama, ditentukan untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan yang saya berikan pada ruang vektor dan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Saya menyadari betul banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, baik itu dari materi, ilustrasi, pengantar, dan lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.